Tumbuh kembangnya bagus, pada gemuk-gemuk, pada gendut-gendut banget nih guys. Enak-enak kita lihat. Ini baru dilolohin nih Pin sama indukannya nih Pin. Pin, mau ngapain tuh Pin? Lah, ada telur Pin. Lah iya. Betapa malangnya. Ada sahabat diri lu buat konten bilang-bilang Pin, lu mah kebiasaan nih buat konten nggak bilang-bilang. Gue lagi nyanyi merdu-merdunya tuh kan. Mau aja sampai protes kalau gue berhenti nyanyi. Halo sahabat Dunia Satu, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah Pin, malam ini saya mau, jadi kan kita udah beberapa kali buat konten itu rahasia ternak parkit Australia yang oke, ya enggak? Tapi masih banyak banget yang tanya, Bang gimana cara ternaknya, Bang gimana cara ininya, Bang gimana cara itu ini segala macamnya. Pokoknya kita bongkar-bongkaran aja ya sekalian ya. Ayo kita bongkar semua. Ini saya kasih tahu runtutan caranya dari awal sampai akhir. Pokoknya ikutin konten ini, jangan sampai ada yang skip yuk. Langsung kita menuju kandang parkit Australia. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau ternak burung parkit Australia, minimal kandang itu untuk sepasang itu kandang lovebird yang jeruji itu kurang lebih 40 x 60 itu udah minimal banget. Itu udah bisa ditaruh glodok, itu udah bisa parkit Australianya udah bisa bergerak ya, bukannya bisa terbang, bergerak. Tapi kalau misalkan yang mau agak besar lagi, kalau nggak salah ukuran kandangnya itu 45 ataupun 50 x 75 guys. Itu ukuran kandang jumbo yang kandang besi, itu cocok juga untuk satu pasang burung parkit Australia. Terus pastiin lagi guys, burung parkit Australia kalian itu bener jantan betina ataupun betina-betina ataupun jantan-jantan. Itu rata-rata yang bikin orang itu nggak sabaran buat ternak. Dan saya kasih saran lagi buat teman-teman sahabat Dunia Satwa di rumah, kalau misalkan mau ternak itu jangan pernah pelihara cuma satu pasang, tapi kalau bisa 3 sampai 5 pasang. Karena apa? Biasanya kalau misalkan pelihara cuma satu pasang itu nggak sabar Pin. Jadi ditungguin aja, ini burung kapan nelor, ini burung kapan nelor, sampai mau dikeluarin bendok juga. Bendok Apa tuh? Ini golok. Nah, kalau kata orang Tambun tuh bendok. Sampai dikeluarin bendok juga pakai golok gitu. Lu nelor gitu. Burung nggak bakal mau nelor, bakalan agak susah karena cuma satu pasang. Alias kalian nggak bakalan sabar. Tapi kalau misalnya kalian punya sekitar 3 sampai 5 pasang, ketika satu pasang ini nggak mau bertelur, kalian juga masih bisa nutup dari pasangan yang lain yang ada kemungkinan buat bertelur guys gitu. Terus lagi kalau misalnya di sini nih kandangnya ini saya ulang lagi, ini kandang kurang lebih ukurannya 1 2 3 4 5 ubin, 5 kali 4 2 meter kali 2 meter setengah guys. Panjangnya 2 meter setengah, lebarnya itu 2 meter, dan tingginya kurang lebih 3 meter. Pin, lu denger nggak ada suara cicik dari tadi? Iya, baru dengar tadi. Itu anakan burung Pin. Iya. Ayo. Kedengeran nggak? Iya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua kedengeran ya suara cicik. Nah, itu biasa anakan burung guys, lagi dilolohin sama indukannya. Padahal baru kemarin kita bersihin glodokan ya Pin ya. Iya. Tapi ada indukan yang lagi melolohin anakan. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam, sama kita kasih makan parkit Australianya pas lagi malam-malam. Yuk kita masuk kandang. Pin, ini kan kita udah di dalam kandang parkit Australia. Gua mau lakuin ritual bahasanya apa ya? Pemanggilan burung-burung datang ke sini, Pin. Iya. Lu duduk di bawah, jongkok. Oke. Ini ada tempat makannya. Kita panggil burung-burung buat turun. Baca mantra dulu dong. Turun. Nah, turun. Tuh kalian lihat tuh badannya gede-gede banget, guys. Turun. Tuh, pada turun. Udah manjur banget. Iya, mantap kan? Ah, lu agak jauhan Pin, biar yang lain juga ikutan turun, Pin. Ini yang lain pada mau turun, Pin. Sama jangan lakuin gerakan yang tiba-tiba mengagetkan dia. Nah, kita lihat nih pada turun nih. Tuh. Lihat badannya gede-gede banget guys yang ada di sini guys, indukannya. Tuh, orang kerjaannya makan enak kan. Nah, ini kebetulan tempat makannya baru dibersihin, tapi udah ada kotoran yang nempel-nempel, tapi nggak apa-apa lah, baru dikit ini. Wih, banyak amat. Banyak kan pada turun kan? Ini yang ada turun ada berapa nih?
3, 6, 9, 10, 11, 12 ekor. Nah, sama burung parkit Australia di sini jinak-jinak guys. Jadi itu menjadi salah satu faktor kenapa burung parkit Australianya bisa beranak pinak dengan gampang. Salah satunya adalah jinak guys burungnya. Nih kalian lihat nih banyak banget. Nah guys nih semua kumpul dari yang mulus sampai yang cacat guys kumpul. Nih ada yang si paruh ini Pin, yang paruh melengkung sama yang matanya buta nih, ini paruh melengkung. Tuh burung-burung di sini jinak-jinak guys. Tuh. Asal jangan dikagetin, kalau dikagetin mereka langsung pada terbang gitu. Nah, ini kita kasih makannya juga pelan-pelan. Tuh, mereka ada yang hinggap di tangan kan. Indukan-indukan di sini jinak-jinak guys. Sama sebenarnya pakan di sini bisa terbilang nggak terlalu pada repot ya. Kita di sini nggak pakai suplemen apa-apa. Ada yang bilang pakai suplemen ini, suplemen itu. Kita coba buat pakai suplemen ya waktu itu, terus kita stop buat pakai suplemen. Ya yang namanya mereka mau bertelur ya bertelur aja gitu. Intinya sih di situ. Sama berikan tempat ternyaman buat mereka. Tuh akhirnya ya mereka gini nih, tumbuh kembangnya bagus, pada gemuk-gemuk, pada gendut-gendut banget nih guys. Nih kalian lihat aja tuh badannya gede-gede banget kan. Nah Pin, mumpung lagi pada kumpul nih Pin. Di sini kebanyakan jenisnya itu yang tompel. Udah pada terbang. Nah, kebanyakan jenisnya yang tompelan. Kenapa tompelan? Karena di pipinya itu ada kayak blaskon Pin. Nah biasanya teriakan kayak gini nih Pin, itu menandakan mereka panik Pin. Nah ini mulai nggak panik lagi nih, dipanggil sama temennya tadi yang coklat ini nih. Nih, yang coklat itu yang lagi makan. Nah, itu buat teman-temannya datang lagi ke sini bahwa itu bukan ancaman. Mungkin bahasanya kayak gitu kali ya. Kita coba translate aja pokoknya. Nah, ini banyak banget nih. Jadi bukan cuma burung doang yang makan, kita juga makan nih guys. Sama di sini ada indukan yang tadi lagi ngeloloh. Saya lupa indukannya yang mana, tapi kurang lebih kayaknya ada di sini nih indukannya nih. Kita ngecek telur nih Bang ya. Ngecek telur. Ayo. Oke, ayo. Kita ke atas. Ada telur di atas di kemungkinan. Telur anakan ya? Ya, anak sama telur. Iya. Tapi kita tar dulu deh Pin, kita nunggu sama mereka selesai makan. Karena kalau misalnya kita tinggal ke atas, ini mereka langsung pada terbang-terbangan nih Pin. Biarin kita sampai selesai makan. Pokoknya teman-teman langsung aja kita yuk menuju ke Blodokan buat ngecek ada anakan atau enggak ya. Aduh Pin, mereka selesai makan, gue yang kotor banget nih. Karena lihat ini guys, mereka tuh nggak makan kulitnya itu mereka buang. Pokoknya sampah kulitnya itu mereka buang, mereka hanya makan dalamannya doang. Tuh, tinggal sisa dikit tuh yang makan tuh. Terus kita di sini cuma ngasihnya millet putih doang guys nih. Tuh, millet putih tok. Tapi millet putihnya bersih banget ya, tuh, yang bagus. Sama mereka intinya satu, nggak panik. Di sini tuh burung-burung nggak terlalu panik, adanya owner, adanya orang-orang yang ada di rumah. Biasanya kalau misalnya orang-orang baru, mereka baru rada-rada defense gitu, mempertahankan wilayah mereka. Sama mereka rada-rada curiga sama orang-orang baru. Yuk langsung aja kita ngecek glodok-glodokan yang ada di sini. Tadi kan ada suara anakan, kira-kira kita bakalan panen berapa anakan ya di bulan ini. Oke Pin, kita naik lagi ke atas. Ini mungkin teman-teman pada bosen kali ya, kita panen mulu ya Bin. Panen lagi. Rahasianya yaitu kita bongkarin setiap bulannya. Jadi kalau misalnya ada settingan yang berbeda guys, ada settingan itu istilahnya apa ya? Perlakuan yang beda mungkin dari pola pakan, mungkin dari apa, gimana caranya ternak sesimpel mungkin, segampang mungkin. Kita pasti sharing ke teman-teman semua di rumah. Balik lagi ke tadi ya, kan tadi kan kandang udah, ukuran kandang. Terus juga makanan udah kayak gimana. Terus juga jinaknya, burung harus jinak. Terus selanjutnya kalau misal kalian punya kandang aviari seperti ini, diusahakan yang namanya glodok itu posisinya di atas. Secara alamiah mereka itu pasti nyari tempat tertinggi guys, yang paling tinggi. Nah itu tempat-tempat itu yang biasanya mereka perebutkan guys, tuh tempat-tempat yang tinggi. Kayak ini nih, ini ada telur nih guys di dalam nih, telur sama anakan. Tapi nggak tahu ada indukannya nggak? Oh ada indukannya guys, indukannya kebetulan galak nih yang ini nih. Dia protek banget sama anakannya, mudah-mudahan nggak keganggu ya. Tuh. Sama ini blodokannya susah nih guys, pintunya terbuka. Ini nih indukannya nih guys, galak banget nih. Kita nggak apa-apa dah kena gigit dah. Nah, kita lihat, ekstrim banget ya. Pin ada nih anakan nih, sebentar. Oke, dulu, sorry ya. Nih guys, kalian lihat nih, ada anakan burung parkit Australia tuh. Mantap kan, alhamdulillah. Ada berapa ekor ya? Oh ada 2 ekor guys, tuh ada yang di bawah tuh. Kelihatan nggak tuh? Tuh ada yang di bawah tuh, yang masih kecil banget tuh, kayak baru menetas. Terus ada telur beberapa yang belum menetas guys tuh. Nah ini indukannya, warnanya itu adalah pearl.
Mana ya, kelihatan nggak indukannya dari sini nih? Tuh guys, kelihatan nggak tuh? Mantap, alhamdulillah panen nih. Panen 2 ekor. Kalau yang indukan ini anakannya nggak berani saya ambil karena takut stres guys indukannya. Karena yang indukan ini rada-rada sensi, rada-rada protektif sama si anakan guys. Nah guys, tapi saya penasaran sih, pengen ambil anakannya. Ini indukannya keluar. Nah, sip. Ini anakannya kita lihat. Ini baru dilolohin nih Pin sama indukannya nih Pin. Ini mata hitam. Tuh anakannya baru dilolohin sama indukannya, ini anakan mata hitam. Terus satu lagi kita lihat anakannya ini kecil banget Pin. Wah. Nah, nih tuh guys tuh. Ini anakan parkit Australia yang usia sehari nih, segede gini nih guys tuh. Ini kayak baru 2 hari lah, bukan sehari. Kalau sehari itu masih merah banget. Ini 2 hari kecil banget nih. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan yang ini sih kemungkinan gua nggak selamat nih Pin, karena badannya kecil banget, terlalu kurus banget. Kayaknya dia nggak terlalu nafsu makan banget sama indukannya. Kalau yang ini sih kemungkinan survive nih Win. Nih kemungkinan hidup. Karena udah makan juga tuh dari indukannya. Terus sama kita lihat, di sini asli guys, gerah banget, panas banget. Nah, terus sama kita lihat ada teloran juga di dalam. Ini kita taruh di sini, oke. Nah, parkit Australia beda sama kucing guys. Katanya kan kalau kucing kalau dipegang anakannya dia nggak mau makan kan, nggak mau nyusuin. Nah, kalau si parkit Australia ini aman. Anakannya mau dipegang-pegang, insya Allah indukannya aman. Wah Pin, ada bekas mati Pin. Iya. Oh bukan. Saya kira ada bekas mati anakan. Nah ini cangkang telur yang menetas ini biasanya nggak saya buang guys, saya masukin sini. Kadang-kadang dipretelin sama indukannya buat asupan kalsiumnya guys. Nah, ini telur yang belum menetas nih. Oh ini kayaknya gagal nih. Nah kalau yang gagal kayak gini, saya menghindari busuk di dalam glodok. Akhirnya saya angkat nih. Kita lihat nih anakannya. Tapi yang ini kita tutup dulu, ngeri dia lompat keluar. Oke, nih kita lihat. Nah ini guys, ini padahal jadi tuh guys. Tuh, ada urat darahnya juga. Ya ini tapi udah mati nih guys. Mungkin karena kepanasan. Terus kalau nggak indukan nggak Terus kalau nggak indukan nggak ngeremin. Ini juga sama nih guys tuh. Ini padahal jadi, tapi kering gitu aja dan mati guys tuh. Oke dah, yang 2 ini kita buang. Buang ya? Buang aja asal-asal dah. Besok kita bersihin. Jadi anakannya cuma ada 2, teloran ada 2. Jadi total semuanya harusnya ada 4, tapi cuma ada 2. Ya wajar lah, yang namanya ternak itu nggak perlu jadi semua. Bukannya nggak perlu. Kalau misalnya jadi semua ya perlu ya Pin ya. Iya. Namanya cuan kan. Tapi aduh. Ini ekstrim banget di atas nih. Oh ini ada telur lagi nih. Jadi telurnya itu ada 5 sebenarnya guys. Kita lihat nih telurnya. Nih ini juga jadi nih guys nih. Kalian lihat tuh. Padahal udah jadi embrionya udah bagus, sudah tumbuh kembang, tapi tiba-tiba mati tuh embrionya. Entah itu nggak dikeramin, entah itu karena ada anakan jadi indukannya nggak fokus ngeram. Yang jelas indukan ini kurang bagus guys, tapi nggak apa-apa. Intinya dia mau ngelolohin anakannya 1-2 itu nggak apa-apa, kita biarin dulu. Dan biasanya kita panen itu di usia 2 minggu sampai 1 bulanan kita baru panen. Kalau misalnya masih anakan kecil banget kayak gini nggak usah guys, repot doang, kasihan si anakannya juga terlalu beresiko mati. Sama kita buang waktu per 2 jam itu harus dilolohin terus. Ayo guys, kita turun ke bawah karena yang ini udah saya cek belum ada yang bertelur karena kan kemarin gelodokannya baru kita cuci semua. Kemungkinan mereka baru adaptasi lagi ya sekitar 1 minggu setelah dicuci. Yang jelas gelodokannya udah bersih. Sekarang waktunya kita turun. Wah ada tukang somai Pin. Iya. Tukang somai lewat. Pin, mau ngapain tuh Pin? Oh ada telur Pin. Lah iya, Pin. Iya benar. Mau bertelur Pin. Pulang dulu. Tuh. Mau berangkat telur Pin. Diangkat sama dia mau dipindahin. Ngomong. Wah Pin, Momo bertelur. Ngomong Pin, bentar sini. Wah, Momo telurnya mau dikasih ke saya guys. Wah, tapi bohong. Ini bukan telur Momo guys. Ini telur mainan guys tuh. Nih, lihat kalau jatuhin. Ini bukan, ini telur mainan. Ya mudah-mudahan aja Momo nanti kalau misalnya diternak bertelur ya guys. Mudah-mudahan. Oke Momo.
Oke, tapi pas banget ya adegannya ya. Dia naik bawa telurnya ya. Pinter juga Momo nih. Oke guys, nggak apa-apa, itu hanya sekedar hiburan buat teman-teman semua di rumah. Terus juga sebagai motivasi, mudah-mudahan kalian tetap semangat beternak, kalian tetap semangat pelihara hewan peliharaan kalian. Walaupun itu minus, walaupun itu murah, walaupun itu nggak bertelur, walaupun itu pokoknya walaupun apapun lah. Yang penting satu, kalian harus bisa merawatnya dulu. Yang lain itu hanya bonus. Benar nggak Bin? Betul. Oke guys, saya sama Momo yang tadi pura-pura bawa telur mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.